Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan siap untuk beraktivitas. Masih tentang dunia persampahan yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Kita tahu bahwa sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di mana intinya sampah organik merupakan sampah yang bisa terurai, dan sampah anorganik merupakan sampah yang sulit sekali teruraikan. Bahkan untuk beberapa benda tidak bisa teruraikan. Pada video sebelumnya, salah satu solusi mengatasi sampah anorganik adalah dengan memilah dan mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat, bahkan menambah pundi-pundi rupiah. Lalu, bagaimana sampah organik? Apakah hanya dibuang begitu saja? Sampah organik juga memberikan peran besar pada dunia persampahan. Lihat saja tempat sampah yang ada di sekitar dapur kita, rumah makan, bahkan pasar tradisional. Luar biasa banyaknya. Kulit buah, potongan sayur, dedaunan, dan sisa makanan merupakan beberapa jenis sampah organik. Kenyataannya hanya dibuang begitu saja. Beberapa memang memanfaatkan untuk pembuatan pupuk dengan cara ditimbun, untuk pakan ternak, dan lainnya. Namun, di TPA, jenis sampah organik masih menumpuk sehingga menimbulkan aroma yang kalian tahulah baunya seperti apa. Banyak alternatif yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya yang satu ini. Tahukah kalian, apa sih ini? Si kecil penyelamat lingkungan? Memang agak gimana gitu kalau dipegang. Beberapa orang mungkin merasa jijik karena bentuknya yang seperti belatung. Iya, belatung. Tetapi ini adalah maggot. Maggot merupakan larva dari salah satu lalat yang disebut dengan BSF atau Black Soldier Fly. Kok bisa ya? Hewan kecil yang imut-imut nan lucu ini disebut sebagai penyelamat lingkungan. Ternyata daur hidupnya benar-benar luar biasa. Ceritanya seperti ini. Daur hidup BSF dimulai dari telur. Telur ini akan menetas pada hari ketiga atau keempat. Telur yang berjumlah ribuan berubah menjadi bayi larva. Ukurannya kecil, bahkan seperti butiran saja. Secara kasat mata tidak begitu terlihat. Pada tahap ini, nafsu makan larva sudah mulai muncul sehingga memulai melahap apa saja bahan-bahan organik, termasuk sampah organik yang kita bicarakan tadi. Untuk menuju ke larva yang kita sebut maggot, ternyata membutuhkan asupan makanan yang luar biasa. Berbagai sampah organik seperti buah, sayur, asalkan lunak dapat dimakan dengan cepat. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 18-21 hari. Setelah itu, masuk ke proses selanjutnya, yaitu prepupa dan pupa selama 7 hari. Pada proses ini, warna larva akan menghitam dan bersiap untuk menjadi lalat BSF. Lalat BSF bentuknya berbeda seperti lalat kebanyakan. Warnanya hitam agak panjang. Bisa bayangkan gak kalau semua larva tadi menjadi lalat? Bukankah akan mencemari lingkungan? Eits, tunggu dulu ya. Lalat BSF ternyata berbeda dengan kebanyakan lalat lainnya yang menyebarkan bibit penyakit karena hinggap ke sana kemari. BSF berbeda. Dari hari ke-7 sampai ke-14 ternyata lalat ini tidak membutuhkan makan. Dan uniknya, lalat jantan akan mati setelah kawin dan lalat betina akan mati setelah bertelur. Kasihan ya. Lalu, di mana bagian penyelamat lingkungannya? Coba perhatikan video ini. Lihat bagaimana para maggot memakan sampah organik yang tidak kita manfaatkan. Daripada tidak termanfaatkan, dibuang, membusuk, dan menimbulkan aroma yang bahkan penyakit, lebih baik diberikan kepada maggot. Keuntungan lainnya adalah maggot ini memiliki protein yang tinggi loh. Tertarik mau mencobanya?
Protein ini cocok sekali digunakan sebagai bahan pakan untuk lele, ayam, burung, dan hewan peliharaan lainnya. Protein gratis untuk hewan ternak kita. Luar biasa bukan? Bagaimana? Sudah tahukah kenapa maggot bisa menyelamatkan lingkungan? Jasanya luar biasa. Pengurai sampah organik dan penyedia protein bagi hewan lainnya. Maggot, si kecil, imut, lucu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang maggot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita selamatkan lingkungan dengan mengolah sampah kita. Kalau bukan kita, Lalu siapa lagi? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.